هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا سميع يا شهيد يا قريب، اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله يا نور. اللهم نور قلوبنا بالنور هدايتك كما نورت الأرض بالنور شمسك abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menyaksikan segala-gala, wahai yang maha tahu segala isi hati, berkahi majlis yang kau tetapkan ini ya Allah. Catatkan siapapun yang kau hadirkan yang menyimak menjadi ahlul yakin padamu, yang hakul yakin terhadapmu ya Allah, ahlul ihsan ya Allah. Berkahi pertemuan ini, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala Asy-Syahid Ar-Raqib, Allah maha menyaksikan. Pertemuan ini sempurna disaksikan oleh Allah. Dalam Al-Buruj ayat 9, wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah, tidak ada yang tidak disaksikan, tidak ada yang tersembunyi. Semuanya nyata, semuanya terlihat dengan jelas sempurna. Asy-Syahid Ar-Raqib itu Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Sesembunyi apapun pasti Allah tahu. Jadi Allah menyaksikan segala-galanya dengan sempurna. Terang, gelap sama saja. Terang milik Allah, gelap milik Allah. Dalam keramaian, dalam kesendirian sama saja. Dimanapun, kapanpun, kita selalu dalam pengawasan Allah, pengetahuan Allah secara sempurna. Tidak ada yang tersembunyi. Wa kafa billahi syahida, An-Nisa 79. Makanya bagi kita cukuplah Allah sebagai saksi. Orang lihat, orang tidak lihat, pasti Allah melihat kita. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah pasti tahu. Orang ada, orang tidak ada, Allah pasti ada. Tidak ada perlunya kita sibuk ingin dilihat orang. Kalau orang ada melihat kita beramal, ya tidak apa-apa, sama saja. Ada orang, tidak ada orang. Bagi ahlul yakin, yang penting Allah melihatnya. Orang lihat, orang tidak lihat, sama saja. Tidak ada tambah kemuliaan karena kita dilihat orang. Yang mulia adalah kalau hati kita puas hanya dengan dilihat Allah. Wa kafa billahi syahida. Surat An-Nisa ayat 1, innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah. Jadi yang berbuat maksiat itu pasti karena kurang iman. Kalau dia yakin ada Allah melihatnya, tidak ada tempat untuk berbuat maksiat. Pernah diceritakan di sini tentang ada seseorang pejabat yang ternyata punya selingkuhan, bertengkar dengan selingkuhannya, akhirnya fotonya disebarkan di
grup WA-nya. Akhirnya teman-teman semua melihat bagaimana seorang ini dalam keadaan pakaian minim. Ini pejabatnya lelaki. Orang tidak percaya, kamu pasti mencuri, jangan menyebar fitnah. Akhirnya selingkuhannya ini mengirimkan foto yang lebih lengkap dengan selingkuhannya dalam keadaan melakukan perbuatan yang sangat hina. Selingkuhannya ini seorang lelaki. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau Allah mau membuka, terbuka hadirin. Sekarang foto itu nyebar. Tidak ada yang membuka ini selain Allah. Dia merasa bersembunyi, berbuat maksiat dengan sesama lelaki. Tapi mana ada yang tersembunyi? Semua yang tidak diketahui orang bukan karena orang pandai menyembunyikan. Semua yang tidak diketahui karena Allah belum membuka. Sama kita juga. Kita tidak diketahui keburukan maksiat dan dosa kita oleh orang lain bukan karena kita pandai menyembunyikannya, tapi karena Allah saja belum membuka. Kalau Allah mau membuka, pasti ada jalan. Dibuatlah orang yang berbuat maksiat itu saling merekam. Dibuatlah mereka bertengkar. Diambillah handphone. Ini adalah bagian dari terbukanya. Seperti yang OTK, apa? Operasi tangkap, OTT. Itu Allah lah. Mereka mengadakan transaksi, mau serahasia apapun, tidak ada rahasia bagi Allah. Mau tempat bersembunyi dengan aneka strategi, demi Allah, Allah pasti menyaksikannya, malaikat pasti hadir mencatatnya. Kalau Allah mau buka, tinggal gerakanlah informasi ini kepada siapa yang Allah takdirkan. Sampailah kepada KPK, lalu terjadilah takdir Allah mau menangkapnya lewat KPK. Jadi sebetulnya KPK sering menerima laporan masyarakat. Lah yang menggerakkan masyarakat melapor, ya Allah juga yang menguasai semua kejadian. Jadi jangan merasa aman. Di kamar sendirian, Allah pasti melihatnya. Pasti. Tidak ada orang pacaran berdua. Pasti setiap itu dikawal dengan malaikat. Yang laki 2 malaikat, yang perempuan 2 malaikat. Rame sebetulnya di kamar kos-kosan itu. Maka kalau kita ingin memperbaiki akhlak kita, pilihannya harus yakin ke Allah. Makin yakin ke Allah, dia tidak berbuat maksiat karena asyahid merasa disaksikan. Dan dia juga tidak akan maksiat di hatinya karena Ar-Raqib, Allah Maha tahu isi hati. Mohon maaf hadirin. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Surat Ghafir ayat 19. Dia, Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di hati. Jadi yang suka ngebuka-buka majalah, internet, apapun, Allah tahu yang dilihat. Dan gampang bagi Allah membukanya. Juga yang pulang dari sini pura-pura nyebrang di sana, nunggu di tempat akhwat keluar, Allah tahu persis akal-akalan itu. Pura-pura nanya mau kemana teh. Ini Darut Tauhid bukan? Terlalu lugu hadirin. Allah tahu setiap lirikan, dan Allah tahu maksud di setiap lirikan.
Repot memang. Allah tahu semuanya. Bagi pecinta maksiat kerepotan sekali. Jadi saya kapan maksiatnya? Kalau Allah lihat terus. Ya, keberuntungan orang yang susah berbuat maksiat. Kalau kita mau maksiat gagal, itu karunia. Kita malas taat, kepaksa jadi taat, itu karunia. Seperti yang malas ngaji ke sini, disuruh oleh bapaknya, sana kamu. Kalau enggak akan dikasih jajan. Karunia Allah. Ada juga yang oleh guru bahasa Inggris, terjemahkan ceramah Agim sana. Jengkel-jengkel juga ke sini. Sampai di sini Allah menghendaki dapat ilmu. Allah lah yang menghendaki. Jangan merasa aman ya di kamar. Kalau di kamar mandi Allah lihat tidak? Lihat, nggak aman di kamar mandi. Cari tempat lain kalau mau bikin maksiat. Cari tempat yang tidak dilihat Allah. Susah. Itulah keberuntungan ketika susah berbuat maksiat. Allah juga tahu kita sedang dengki, sedang iri. Orang tidak tahu karena kita senyum. Oh, sini segini. Allah tahu ngebengulnya hati. Allah tahu kita senyum palsu. Orang nyangkanya kita senyum, padahal hatinya lagi mangkal. Tahu. Allah tahu yang sedang cemburu. Jawab hadirin. Tahukah? Allah suka tidak kepada orang-orang yang sibuk cemburu tidak pada tempatnya? Kalau Allah tidak suka, ciri-cirinya jelas. Kalau Allah suka, sakinah. Hati-hati hadirin. Dan Allah Maha tahu segalanya. Makanya orang yang paling dicintai Allah itu adalah innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang ihsan. Ada innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbus sabirin, innallaha yuhibbul muqsitin, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili saffan. Karena bukan marsus, maaf. Maaf hadirin. Itu teh ikut-ikutan atau bagaimana? Ya lemah ya. Manusia dibuat gatal leher saja sudah. Sebelum kesini sudah pakai obat ini, obat batuk, madu. Maaf hadirin. Ada hak tubuh yang tidak dipenuhi. Kurang istirahat. Alhamdulillah. Jadi siapa orang yang ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Yaitu orang yang beribadah kepada Allah seakan dia melihat Allah. Karena mata ini tidak akan melihat Allah. Fa illam takun tarahu, sekiranya engkau tidak melihat dia, Allah, fa innahu yarok, sesungguhnya Allah melihatmu. Inilah derajat ihsan menurut Ibnu Athaillah, Imam Ibnu Athaillah. Jadi kalau ingin tahu kedekatan kita dengan Allah adalah kita merasakan Allah itu maha dekat. Kalau kita sambil duduk begini, yakin ini Allah sedang memperhatikan. Yakin Allah sedang menyimak, mendengarkan. Yakin Allah tahu setiap apa yang ada di hati, niat dari setiap perkataan. Allah juga tahu kebenaran dari apa yang dikatakan. Dan Allah juga tahu apakah yang mengatakannya mengamalkannya atau tidak.
Bayangkan kesibukan merasa diketahui Allah ini pasti berbeda dengan orang yang sibuknya tidak merasa disaksikan Allah. Saya tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Tugas saya sebagai penceramah adalah meluruskan niat. Jadikan episode ini mendatangkan keridhaan Allah. Harus lurus niatnya. Jangan ingin dikagumi, jangan ingin dianggap soleh, jangan ingin dianggap marifat. Lempeng saja. Ya Allah, Engkau beri ilmu, saya sampaikan ilmu ini, semoga Engkau ridho. Selesai niatnya itu. Tidak usah membagus-bagus kata supaya saudara terpesona. Tidak ada gunanya bagi saya. Saudara terpesona, ya paling saudara yang terpesona. Saya tidak dapat apa-apa, karena yang membagikan pahala bukan saudara, Allah. Yang punya surga juga bukan jamaah, tapi Allah. Jadi saya harus sekuat tenaga jaga supaya omongan ini benar-benar diterima Allah. Hatinya lurus, diusahakan omongannya benar dan terus dijaga. Nah selebihnya Allah lah yang maha membulak-balik hati. Masukkan ke hati, itu pekerjaan Allah. Saya tidak bisa memasuki hati siapapun. Boro-boro memasuki hati, tahu juga hatinya di mana? Tidak. Tidak bisa memasukkan ke akal. Gimana memasukkan ke akal? Itu bagian Allah yang maha dekat, maha melihat. Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, berkata, sesungguhnya kegembiraan hati, kesenangan dan penyejuk hatinya hanya karena Allah, tidak ada yang menandingi dan tidak ada yang menyerupai dari apapun kenikmatan dunia. Itu adalah bagian dari kenikmatan penghuni surga. Sampai-sampai sebagian ahli ibadah mengatakan, sesungguhnya waktu berlalu melewati diriku dan aku berkata, jika penghuni surga seperti ini keadaannya mereka, maka sungguh mereka dalam kehidupan yang luar biasa baik. Jadi kalau orang sudah senang sekali ke Allah, semua kesenangan dunia ini nggak bisa menandingi. Kita suka makan, pengen yang enak-enak. Itu kita lagi ngemanjain lidah. Tapi sesudah itu susah jalan, karena yang dimakannya emping, asam urat. Enak melihat kambing guling muda, low kolesterol, makan yang setengah kilo, besok bengkung begini, leher tidak bisa goyang seperti babi hutan, namanya kolesterol. Berapa lama kesenangan dunia? Itu yang suka berzina, nauzubillah. Berapa lama sih kesenangan zina? Gak lama. Takut ketahuannya yang lama, penyakit HIV-nya yang lama, gonorhu-nya yang lama, sipilisnya yang lama, benar? Aibnya yang lama, kesenangannya nggak seberapa. Itulah kesenangan dunia, sedikit dan sebentar. Mau duren montong yang manis legit, mau? Yang jelas hadirin, mau atau tidak? Ya sudah, nggak apa-apa, saya cuma nanya aja. Beli sana kalau mau. Berapa hebatnya enaknya duren. Coba makan satu karung. Siapa yang dikarungin sesudah itu? Gak bisa. Es krim enak, coba makan satu ember, boro-boro enak. Mau saya berikan satu kenikmatan yang instan? Coba sambungkan tangan begini, angkat ke atas semuanya, rasakan.
Alhamdulillah, turunkan. Enak? Kita ulangi sekali lagi ya. Angkat, ya. Tinggi-tinggi. Ya, tinggi. Tahan. Enak? Kita ulangi lah. Yakin saudara sudah mulai enak. Itulah enaknya dunia. Benar? Apa yang kita anggap enak di dunia ini justru karena nggak bisa lama. Kalau lama bukan enak, dirubah hurufnya, tambah enak hadirin. Benar? Orang pacaran sok, jung pacaran seminggu terus-terusan. Enak itu hadirin. Ini serius. Kalau kita ingin bahagia yang tidak ada berhentinya, melampaui kesenangan apapun, itulah nikmatnya ma'rifatullah. Nikmatnya merasa bersama Allah setiap saat. Oh, kata buku dan kata orang yang sudah merasakannya, itu kebahagiaannya nggak bisa ditandingi oleh adanya istri, suami, makanan enak, aksesoris dunia. Justru jadi robah tuh lihat makanan. Yang asalnya kelihatan enak, kalau ingat Allah, ingat hisab. Jadi rada tegang. Beneran hadirin. Yang dirasa enak, melihat rumah megah, kalau sudah ingat Allah, kebayang gimana mempertanggungjawabkan di akhirat. Yang punya arloji mahal, katakan Cilox, saya tidak boleh menyebut merek ya, jam Cilox, harganya 100, 200 sampai miliar. Oleh Allah tuh ya, ditakdirkan itu kecepatannya sama dengan yang murah. Dan kalau kita yang pakai Pak, rekan-rekan, nggak ada tuh yang percaya itu barang mahal. Dah wajah kita wajah begini, tetap disangka KW ya. Udah hisabnya berat, kecepatannya sama, nggak ada yang percaya. Di dunia aja sudah nelangsa. Ayo rekan-rekan sekalian, kita latih sekarang diri kita. Ini harus latihan ya. Sami'an basyiran qariban wa huwa ma'akum. Dalam surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada, kapanpun, situasi apapun, Allah melihat bersama kita. Wa huwa ma'akum, dan Dia bersamamu. Wallahu bima ta'maluna basyir, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Latih untuk selalu merasa ditemani Allah. Apa mungkin kita bisa merasa ada sesuatu yang tidak kita lihat? Oh, kita biasa meyakini apa yang kita tidak lihat. Ada oksigen di sini. Ada oksigen. Kelihatan tidak? Tuh, percaya. Ada di sini yang selalu bergaya. Namanya gaya gravitasi. 9,8. Kita nggak pernah lihat, tapi kita pasti yakin. Coba kiloan yang 1 kilo, lemparkan ke atas, tunggu saja, kita lihat hasil gaya dia. Benyut segede gini ada. Mau nggak percaya gimana? Tidak ada. Saudara pernah lihat elektron, proton? Nggak kelihatan. Itu kata orang saja.
Alhamdulillah saya ditakdirkan sekolahnya elektro. Belum pernah tuh lihat elektron. Tapi saya percaya dia ada. Coba pegang kabel, ujungnya yang aduh. Kalau ngambek dia seperti itu asin. Percaya. Di sini ada CCTV. Jangan lihat kemana-mana. Percaya tidak? Percaya. Ada satelit nih yang bisa memantau kita. Handphone ini katanya nomor saya sudah dilacak. Percaya tidak dengan kemampuan satelit? Ada rekamannya dari telepon? Ada? Ada. Kita percaya tuh. Jurig, hantu, saudara percaya? Jin, percaya? Pernah ketemu? Minat? Kita percaya ada jin. Tapi ke malaikat rada kurang tuh. Ke jin kita mah sering. Waktu mau tahajud juga. Tengok kiri kanan. Padahal belum pernah ketemu tuh. Belenyeng saja. Benar? Coba sedang nyetir malam-malam. Setengah 12, jam 1 nyetir sendiri ke tempat sepi. Spion dibalikan. Habis ya ada yang lagi begini di belakang. Kalau sedang tugas ke pesantren Serua kan berangkatnya malam. Kadang nyetir sendiri, jalan sepi. Ada rumah-rumah kosong. Sama. Kadang yakin gitu ada malaikat. Tapi kadang lebih yakin ada yang duduk di belakang. Aduh, mau digas juga dia tetap ikut. Siapa kemarin yang lagi jurit malam? Anak ya. Lagi solo bivak. Mungkin dia takut karena sendirian. Ngaji dikeraskan. Sambil ngaji dikeraskan, pelanggaran harusnya tidak boleh keras. Kenapa dikeraskan? Hatinya mengatasi takut jin. Terus ada saja oleh panitia, jangan keras-keras. Makin keras hadirin. Berarti dia takut sama jin. Padahal panitia itu yang ngomong. Beginilah kita suka percaya kepada yang gak kelihatan. Kenapa kita gak yakin ke Allah ya? Benar siapa yang ngurus tubuh ini? Coba nih yang malam Jumat kemarin, lihat jarum. Tusukan ke sini. Coba jarum tusukan ke jari. Atau bensin, api. Baru saja begini, tiba-tiba narik tangan kita. Benar? Yang nyuruh narik ini jari atau otak? Otak tahu dari mana informasinya? Dari jari. Bayangkan, ketika tersentuh jarum, seketika itu dia syaraf ngasih informasi ke otak. Shhh. Kata otak, tarik. Mulut teriak, au. Masya Allah, ini marifat tadi. Kecepatan ini dikirim, dibalas ke tangan lagi, sambil narik, ini perintah otot, kontraksi, banyak yang bekerja ketika narik ini. Energi halus, darah dipompakan, mulut teriak, au. Pita suara kembang, tekan udara, au. Saudara ketawa juga sama. Itu emang yang ketawa mulut. Siapa yang membuat mulut saudara tertawa? Otak atau mulut? Dengar telinga. Ini lucu nih. Kirim ke otak. Kamu harus ketawa sekarang. Mulut angkat. Tekan suara, pita suara getarkan. Coba kalau delay hadirin. Lucunya sekarang ketawanya di jalan.
Ini kebesaran Allah. Benar? Mungkin kita nonton sepak bola tertarik kepada sepak bolanya. Saya lebih tertarik lihat bagaimana makhluk-makhluknya digerakkan oleh Allah dengan mikir, nyundul, matanya larak-lirik, jantung berdetak, adrenalin meningkat, badan panas, keluarkan keringat dari pori-pori, jantung puk, 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 puk. Belum lagi merintahkan belok, belum lagi waduh menendang ginjalmu, udara hisap banyak, pompa. Dahsyat sekali tubuh ini. Siapa yang ngurusin? Kita ngurus tubuh kita. Gak ngerti apa-apa. Sepenuhnya tubuh ini digenggam Allah. Makanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jangan membayangkan Allah ada di sini. Yang bikin leher ini siapa? Yang ngurus leher ini siapa? Jadi dekat itu kekuasaan Allah dekat, ilmu Allah dekat, genggaman Allah dekat. Karena Allah maha dekat, tidak seperti dekatnya kita. Ada jarak, tapi kekuasaannya, ilmunya, genggamannya, ketetapannya dekat dengan kita. Lah, kalau ini saja ciptaannya sudah begitu kilat, nyentuh langsung perintah ke sini, langsung gini. Oh, ini ciptaan Allah. Begitu cepatnya reaksi. Benar? Makanya kalau lihat tubuh tuh pelajari. Kalau oksigen berkurang, saudara tahu apa yang dilakukan oleh syaraf kita? Kita bisa kesemutan tangan. Kenapa kesemutan? Karena dengan kecerdasannya si oksigen itu dikirimnya ke otak. Prioritas. Karena kalau otak kekurangan oksigen, walau otot kawat balung besi leher beton urat kabel, blow on semua ini. Ini kurang oksigen, pompa ke sini. Saya nih sekarang lagi nahan batuk, oksigen tidak banyak. Pasti tubuh ini oleh Allah diatur, otak ini lebih banyak oksigen daripada di bawah-bawah. Karena kalau kesini kurang oksigen, saya bisa ngelantur ngomong. Saudara siapa? Siapa yang ngurus sedemikian rumitnya? Tahu jumlah sel di tubuh ini berapa? Yang saya baca itu 60 sampai 100 triliun sel. Dan semuanya aktif. Allah menggenggam kita. Dan bukan cuman kita yang digenggam oleh Allah, semuanya. Nyamuk. Dia nggak terbang sesuka dia terbang sesuka Allah. Dah sambil bertasbih. Jadi gimana dong? Nyamuk matiin jangan. Urusan saudara. Saya juga suka jengkel. Aduh ya Allah maaf. Tadinya mau dibiarin gitu ya. Ya sudahlah, sedekah setetes. Dan nggak sampai habis banyak. Tapi yang dikhawatirkan dia ngasih tahu teman-temannya. Wah itu mah aman katanya. Nanti saya bisa digembrong. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampun. Dah lah. Kalau mau matiin nyamuk sambil minta ampun ke Allah. Aduh ya Allah, astagfirullah ampun. Terus matiinnya yang soleh lah. Jadi bukan hanya kita, termasuk semua orang. Penjahat juga. Penjahat semuanya makhluk ciptaan Allah. Penjahat semuanya dalam genggaman Allah. Tidak ada yang bisa sembunyi. Kenapa tuh ada penjahat? Kita nggak boleh nanya gitu. Paling apa hikmahnya ada penjahat? Kita syukur bukan kita yang jadi penjahat.
perang. Itu perang itu tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Apa saudara pikir peluru mendesing seenaknya? Tidak. Setiap peluru tuh udah ada bagiannya masing-masing. Dari sekian ratus juta, mungkin sekian miliar peluru yang dibuat, itu ada yang udah jatahnya ada tuh. Nanti bakal masuk ke magazen, ketemu dengan yang bakal kena, ketemu itu. Dan nggak ada yang nggak diketahui Allah. Wah, kalau gitu saya nggak perlu tiarap. Tiarap, tiarap itu amal soleh. Rasulullah juga pakai baju besi 2 lapis. Waktu perang Uhud pakai helm. Padahal Rasul tahu persis itu orang musyrikin semuanya hamba ciptaan Allah. Benar? Lah siapa yang bikin kaum musyrikin itu? Apa ada makhluk yang membikin dirinya sendiri? Tidak ada. Apa ada makhluk yang bisa ngurus dirinya sendiri? Tidak ada. Apa ada kaum musyrikin rapat di tempat yang tidak diketahui Allah? Mereka bersembunyi di tempat yang tidak diketahui Allah, ada tidak? Tidak ada. Apa ada mereka bisik-bisik yang tidak didengar Allah? Nggak ada, semuanya nyata. Lalu kenapa ada pertempuran? Ya ladang pahala. Berapa banyak yang jadi syuhada di sana, betul? Itu mah ladang amal. Makanya tidak boleh zalim kepada musuh. Proporsional saja, harus adil walaupun dalam permusuhan. Dan gak ada gunanya zalim. Zalim hanya kembali ke kita kezaliman. Dan perang bagi kita mah ibadah. Kalau alasannya benar, caranya benar. Dan gak ada perang juga tetap mati. Bapak saya tentara, tidak meninggal di medan perang. Meninggalnya tidak di medan perang karena memang tidak di sana. Tapi yang sudah waktunya ketemu dengan pelurunya, bakal ketemu itu. Karena ada yang tertembak, teng, kena helm. Dia senang sekali. Dia buka helmnya. Baru yang kedua itu yang punya dia. Jadi peluru pertama tuh pembuka. Udah itu kena. Saudara lihat dalam hadis Rasul yang ada panah, ada musuh menggunakan topeng zaman dulu perang yang tidak kelihatan selain mata. Dan panahnya itu persis ke sela-sela itu. Begitulah, tidak ada yang tertukar. Tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Desingan peluru, semua strategi, semua rencana. Katanya di dunia ini ada apa tuh yang pokoknya adalah, saya tidak tahu, mereka mengadakan konspirasi internasional untuk merancang bagaimana. Ya, boleh mereka rahasia, tapi tidak ada rahasia bagi Allah. Kita harus yakin ini. Jangan sampai kita lebih takut kepada musuh daripada takut kepada dosa kepada Allah. Musuh-musuh itu ada dalam kekuasaan Allah, ladang amal bagi kita. Makanya jangan sampai terlalu banyak mengingat musuh sehingga lupa kepada Allah yang menggenggam setiap musuh. Kita harus bermusyawarah, harus mempersiapkan diri. Tetapi ingat, semua itu adalah ibadah. Bukan kita yang bisa mengalahkan siapapun. Setuju? Inilah ma'rifat. Mengapa Rasulullah tidak pernah takut melawan musuh segitu banyaknya zaman dulu? Musuh kita sekarang adalah justru kita nggak kenal Allah dengan baik. Ini masalah kita. Sudah begitu saja. Yang kesini ngebonceng pacar, Allah tahu tidak? Cari karton atau triplek, pakai hijab. Allah tahu strategi yang ngeboncengnya. Digas, direm, pura-pura begituan. Tinggal dikasih aja oleh Allah selokan ya.
Tidak ada yang keluar dari genggaman Allah. Tidak ada yang keluar dari pengawasan Allah. Setiap saat kita latih begini. Jadi jangan mengatakan, apa tuh ada lagu Allah bikin lupa nih supaya saya nggak nyanyi. Sendiri gitu apa tuh? Aku masih seperti yang dulu. Alhamdulillah lo bikin lupa nih, barokah. Kalau ingat bisa nyanyi nih. Sendiri, aku sendiri lagi. Itu kurang iman teman. Harusnya bersama Allah. Aku bersamamu ya Allah. Enak hadirin. Nggak akan kesepian. Yang belum punya suami, yang belum punya istri, oh kan ada Allah di kamar, ya. Iya tapi Allah kan nggak bisa dipeluk, ah. Ya tuh guling yang dipeluk hadirin sambil zikir ya. Ya Allah yang adanya yang ini ya saya terima ya Rabb. Saya terima ya Allah. Pasti baik, pasti baik. Sambil jalan, ya Allah, semuanya milikmu. Semua ciptaanmu. Lihat yang dagang, oh semuanya. Engkau yang ngatur rezeki. Ini bagian nawar, oh itu kasih. Ban meletus, ya Allah. Rezeki tukang tambal bannya di dompet saya. Gitu. Sambil pergi ke tuh, Bang, apa kabar? Kok ceria sekali ban meletus? Ya, apa sih yang harus tidak ceria? Semuanya kan baik. Sekarang tambal ban naik loh Mas. Enggak apa-apa. Ada berapa lubangnya? Ini satu Pak. Oh tambahin dong ya. Kita kan biasa minta tambah. Bayar. Lihat tukang tambal bannya. Sepi sekarang deh. Yang nambal ban. Lihat berapa. Kasih aja. Ada uang lebih. Tambahin. Pak. Ini kelebihan, gak apa-apa. Kita lihat Allah lagi ngitung, ya. Aduh ya Allah, orang lain 20.000 ini ngasih 50.000. Padahal motornya motor kadaluarsa, tapi maksudnya motor jelek. Tapi orangnya baik, ya Allah belikan motor baru buat dia ya Allah. Kita udah pergi, dia ngedoa sambil ngelurus-lurusin uang. Kira-kira Allah dengar tidak doa dia? Dan kita nggak usah nginget-inget ya Allah, simaklah doanya. Sok tahu hadirin, itu memalukan sekali. Keterlaluan, biasa aja deh. Bisa beramal udah untung. Oh gitu hadirin, sing enak. Kita mau dipijat, keturunan yang mijat, tunanetranya nggak bisa mijat. Karena sakit, flu. Maaf saya takut menularkan Pak. Lain kali saja. Jadi hari ini ada yang dipijat? Tidak ada. Oh, coba. Mau cari pemijat yang lain atau mau kita bayar saja? Misalkan kita mau ngasih 100.000. Kalau kita dipijat, tarif 60.000, kita bayar 100. Nah sekarang mijatnya enggak. Ini uang udah ada, bayarin jangan. Atuh hadirin masa rencana aja pelit kan? Bayarin jangan, bayarin. Ya Allah ini kan baru rencana. Masa rencana saja udah pelit. Oh lebar atuh dipijit enggak uang ngasih. Iya kalau iya ini kan hanya ngarang hadirin. Tapi kalaupun benar kenyataan kasihkan. Bayangkan dia enggak bisa penghasilan hari ini. Padahal anak istrinya harus makan. Kita udah ditakdirkan ketemu oleh Allah. Dengan saudara kita pemijat. Saudara kita yang lagi dikasih sakit. Kita uang ada, kita sehat. Itu enggak dapat uang.
Masa kita diem aja? Allah udah memperlihatkan begini hanya karena kita pengen dipijat. Emang jadi sehat kalau dipijat? Enggak, kalau Allah takdirkan enggak sehat, mah tetap enggak sehat. Sedekah itu yang bisa membuat sehat. Setidaknya hati kita jadi bahagia. Kasihkan aja. Loh, maaf saya kan enggak mijat. Ya enggak apa-apa, udah rezekinya. Dah, jangan doakan ya, saya enggak usah. Nikmati. Nah, syukur itu adalah kita ditakdirkan bisa berbagi. Kalau kita dipijat, kita bayar, ya udah impas lah. Tapi kalau kita nggak dipijat, kita ngasih rezeki, itu rezeki yang hebat, benar? Allah menghitung semuanya. Oh, sing seneng di rumah kedekat jendela suka ada burung, tuk burung gereja. Allah takdirkan banyak burung ke sini. Ambil air ke mangkok kecil, taruh di sana. Mereka minum di sana. Allah lihat tidak? Oh, nggak usah dipotret di status ya, kita harus peka. Mungkin sekali-kali boleh, tapi kalau semuanya distatuskan, khawatir nggak ada pahalanya ya. Kita bolehlah sekali-kali amal diperlihatkan, tapi kita harus banyak amal rahasia. Harus lebih banyak yang rahasia. Tidak harus orang lain tahu amal kita. Nggak harus. Ada yang boleh diberitahu. Mungkin mudah-mudahan jadi dakwah. Tapi harus banyak yang tidak harus orang lain tahu. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang jadi saksi. Latih hadirin. Sering-sering membaca ayat Al-Hadid ayat 4 itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Al-Baqarah itu. Atau ayat ini ya. Harus sering membaca ayat-ayat yang membuat kita merasa Allah Maha Tahu, Maha Melihat. Termasuk yang hadis ketika ada Rasulullah bersalam sama Pak sahabat, tiba-tiba sahabat teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah bersabda, kasihanilah diri-diri kalian. Kalian tidak meminta kepada yang tuli dan tidak ada. Walakin tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Melainkan kalian meminta kepada Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha dekat, Allah bersamamu. Enak hadirin, tinggal minta. Silakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku,
maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Aku kabulkan orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi maka patuhlah kepada Allah, sing yakin ke Allah. Udah, dia maha dekat. Allah maha mendengar, maha menyimak, maha mengerti, maha tahu keadaan kita, dan maha kuasa untuk menolong kita. Dalam surat Yunus 107 jelas sekali bahwa tidak ada yang bisa menghilangkan apa yang Allah timpakan kepada kita. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Adanya? Ya, bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Surat Hud ayat 107. Surat Yunus ayat ke-107. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, mau kemana lagi selain kepada Allah yang maha dekat, yang maha baik, yang selama ini pun selalu berbuat baik kepada kita, walaupun kita melupakannya, walaupun kita mengkhianatinya. Mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan ini membuat kita semakin mengenang, yakin kepada Allah. Itulah yang akan merubah hidup kita total. Kita lebih aman, nyaman, siap menghadapi apapun, menikmati episode apapun, karena yakin Allah Maha Baik. Masya Allah. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Gajah. Gajah anak yang keberapa? 6 dari Bandung. Dari keseluruhan 8. Bagus. Hafalkan Bapak kurang hafal ya. 6 dari Bandung, tapi dari 11 ini jadi yang ke-8. Alhamdulillah. Ya, semua ciptaan Allah. Dan semua harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan bulan Ramadan masjid kita sudah ini sudah dibongkar sehingga kita bisa sholat lebih, walaupun belum selesai tapi sudah bisa dipergunakan. Selamat menikmati Ramadan ya. Masih ada malam Jumat yang lain sebelum masih ya. Hari besok
Jumat, Sabtu, Ahad adalah pertengahan bulan Sya'ban, sunnah saum. Makan yang banyak sahurnya supaya kuat bagi yang jarang saum, supaya tidak ada alasan. Karena paling hobi kita memberi alasan. Rasulullah tidak ada saum yang paling banyak selain Ramadan, selain di bulan Sya'ban. Harusnya tadi saum Senin Kemis, kemudian saum 3 hari di tengah bulan, nanti Senin saum lagi Senin. Kalau mau Rabu saum lagi, saum Daudnya. Begitulah perbanyak saum di bulan Sya'ban ini. Itulah sunnah Nabi. Tidak usah dipertentangkan. Hadisnya sahih. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik. Mari berwakaf, kita sempurnakan malam ini. Semoga inilah yang mempertemukan kita di surga nanti. Hidup kita pasti berakhir. Mudah-mudahan wakaf ini mengalir terus pahalanya. Baca Fatihah dan ayat kursinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
minal jinnati wan nas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, Allah maha dekat, maha tahu siapa kita. Allah tahu apapun yang kita lakukan, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Kita dihargai orang karena Allah masih menutup-nutupi. Kita dihargai orang karena Allah masih menutup-nutupi dosa maksiat yang kita lakukan. Allah memberi kesempatan kita taubat. Mudah bagi Allah membuka siapa kita yang sesungguhnya. Betapa banyak karunia Allah yang kita gunakan justru untuk berbuat maksiat. Allah berikan mata, Allah beri telinga, Allah beri tubuh yang sehat. Berapa banyak maksiat dari semua yang Allah berikan ini. Bukannya kita gunakan untuk taat. Semua karunia ini kelak akan bersaksi. Lidah ketika mulut ditutup, semua tubuh ini akan bersaksi apa yang dilakukan. Alhamdulillah Allah menakdirkan kita masih bisa belajar, ada ilmu yang membuat kita sadar. Allah lah yang menyadarkan kita. Nikmat mana lagi yang akan didustakan? Ya Allah, wahai yang maha mendengar, ya Syahid, ya Raqib, ya Qarib, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sudah zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, sekiranya Engkau tidak merahmati kami, kami pasti binasa, ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, wa ja'alna minal mutatahirin, wa ja'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang bisa tobat. Bisa benar tobatnya, ya Allah. Bisa memperbaiki diri. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut, ya Allah. Wa rahmatan 'inda al-maut. Wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ahwin alaina fi sakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Jangan biarkan kami mati su'ul khatimah, ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, selamatkan ibu bapak kami,
Ampuni dosa-dosa saya. Sayangi keduanya ya Allah. Selamatkan sisa usianya. Karuniakan husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Rabb. Jadikan ahli surga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami. Ampuni hamba-hamba yang menjadi jalan kami mengenalmu ya Rabb. Ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang membantu kami dekat denganmu ya Rabb. Berkahi keluarganya, muliakan keturunannya ya Allah. Jadikan ilmunya manfaat. Ya Allah, limpahi ganjaran tiada terputus ya Kadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang kami kenal, yang tidak kami kenal. Engkau pasti tahu. Balas dengan sempurna kebaikannya ya Allah. Ampuni ya Allah kaum mukminin mukminat yang pernah kami zalimi, juga yang pernah tergelincir menyakiti kami ya Allah. Ampuni sanak saudara kami, tetangga-tetangga kami, sahabat-sahabat kami. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab, Wahai yang Maha mendengar. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Taqabbal minna ya Allah. Innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Bila masih ingin doa, doalah hadirin. Allah Maha mendengar. Mintalah supaya tidak berulang-ulang berbuat maksiat. Ya Allah, ya Rabb, kuatkan iman kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan. Jangan biarkan kami berbuat maksiat ya Allah. Cegahlah kami ya Allah, tolong kami. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, memperbudak kami. Jangan biarkan nafsu membuat kami terjerumus. Jangan biarkan syahwat membuat kami bergelimang maksiat ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami Karim. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah. Karuniakan lahir batin sehat walafiat. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Ya Allah, jauhkan kami dari bala fitnah wal musibah. Ya Rabb, berikan kepada kami doa yang Kau ijabah. Undang yang maha ini ke Baitullah ya Allah. Haji hajah mabrur mabrur. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Makasih hadirin. Alhamdulillah, doakanlah ayah supaya bisa terus memperbaiki diri, bisa tobat, bisa manfaat. Doa akhir majlis, subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.